Oke, shalom saudaraku dimanapun saudara berada. Pada kesempatan ini, saya akan membahas suatu topik yang sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen dan juga kehidupan gereja dimanapun di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, ya, yaitu judul topik ini adalah Paskah atau Jumat Agung. Ya, sebentar saya share dulu. Saya akan menyoroti istilah ya Jumat Agung ya. Jadi istilah yang tepat untuk Paskah yang selama ini kita rayakan ya biasanya jatuh pada hari Jumat sampai Minggu, sebenarnya istilah yang tepat itu Paskah atau Jumat Agung. Ya, itu topik kita saat ini. Nah, kita lihat dulu Paskah pertama itu terjadi di Mesir. Kita sudah tahu bersama, tercatat dalam Keluaran 12, ketika Tuhan menulahi Mesir dengan tulah ke-10, yaitu kematian seluruh anak sulung orang Mesir, sementara orang Israel itu luput karena diperintahkan Tuhan untuk menyembelih domba, anak domba yang tidak bercacat, mengambil darahnya dan mengoleskannya pada ambang pintu rumah mereka. Sehingga pada malam itu ketika malaikat maut mulai beroperasi untuk mengambil nyawa daripada setiap sulung di Mesir, rumah orang Israel itu dilewati. Itulah Paskah. Jadi Paskah itu ya dalam bahasa Ibrani itu adalah Pesah, ya bahasa Inggrisnya Passover. Artinya dilewati, rumah orang Israel itu dilewati oleh maut. Atau Tuhan pada malam itu melewati atau melampaui rumah orang Israel, sehingga mereka, anak-anak sulung orang Israel itu luput dari maut itu. Karena ada darah yang dioleskan di setiap ambang rumah, ambang pintu rumah orang Israel. Dalam arti yang lain, Pasca itu juga artinya seperti kita skip sesuatu di alat elektronik ya seperti itu, atau pengertian yang lain juga bisa berarti luput. Luput dari maut, luput dari ancaman, luput dari kematian. Itulah arti Pasca berdasarkan etimologinya ya, atau arti kata atau makna katanya ya. Nah, kemudian di dalam Perjanjian Baru, Yesus secara eksplisit memerintahkan kita untuk merayakan Paskah. Yesus pada waktu itu merayakan Paskah, bahkan dirinya sendiri menjadi korban Paskah, dan dia memerintahkan kita sebagai orang Kristen, orang percaya untuk merayakan Paskah seperti yang tercatat dalam Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, murid-murid. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ada perintah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi Yesus merayakan Paskah pada masa itu. Kemudian dirinya bahkan menjadi korban Paskah, kemudian dia memberi perintah untuk kita selanjutnya merayakan Paskah. Kemudian diulangi oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 24 dan 25. Nah, masalahnya itu di sini, saudaraku ya. Kalau saudara perhatikan ini, maka kita orang Kristen pada umumnya, ya, entah disadari atau tidak, tetapi pada hari Jumat peristiwa kematian Yesus itu tidak identik lagi dengan Paskah, melainkan Jumat Agung. Terlihat dari liturgi-liturgi ibadah gerejawi pada masa Paskah, atau ucapan-ucapan selamat yang diucapkan oleh orang Kristen ya kepada sesama orang Kristen atau hamba Tuhan kepada jemaat dengan ucapan selamat
merayakan Jumat Agung, bukan selamat merayakan Paskah. Ini pada hari Jumat. Ya, jadi di sini Jumat Agung ini seolah-olah sudah menggeser posisi Paskah, mereduksi makna Paskah, mempersempit makna Paskah. Ya, bahkan ada yang mau ngetren lalu bilang Good Friday, walaupun nggak tahu artinya itu Good Friday itu apa ya. Ada yang Happy Easter. Ya, kalau Passover masih mending ya, sesuai dengan akar katanya tadi. Tapi ada Good Friday, ada Jumat Agung, ada Happy Easter. Tanpa kita tahu benar asal mula sejarah maknanya itu apa gitu. Lalu Paskah itu geser menjadi hari Minggu. Jadi kita mengucapkan selamat Paskah itu pada hari kebangkitan Yesus Kristus, hari Minggu. Jadi seolah-olah ini ada dua istilah yang berbeda, ada pemisahan. Yang Jumat itu bukan Paskah, melainkan Jumat Agung, atau Good Friday lah, atau arti yang lain, atau istilah yang lain. Paskah itu hanya merujuk pada kebangkitan Kristus saja yang biasanya kita rayakan pada hari Minggu. Nah, di sini muncul masalahnya. Penggerusan makna Paskah terjadi di sini, penyempitan makna Paskah terjadi di sini, reduksi terhadap makna Paskah terjadi di sini. Nah, ini pentingnya topik ini saya bahas pada saat ini ya. Nah, bahkan ya orang umum semacam artikel di kompas.com ini tahunnya itu Paskah itu kebangkitan Yesus. Coba saudara perhatikan ya. Ini artikel 12 April 2020. Ya, di situ dikatakan Paskah adalah perayaan kebangkitan Yesus Kristus dari kubur pada hari ketiga setelah penyaliban. Mengingat kebangkitan Yesus adalah cara untuk umat Kristiani memperbaharui harapan sehari-hari menurut kitab suci. Paskah merupakan 3 hari setelah kematian Yesus. Coba lihat ya. Paskah adalah perayaan kebangkitan Yesus Kristus dari kubur. Lalu Paskah merupakan 3 hari setelah kematian Yesus. Jadi akhirnya secara umum, orang umum pun taunya Paskah itu hanya merujuk pada kebangkitan Yesus Kristus, ya, atau hari setelah peristiwa kematian dan penyaliban Yesus. Jadi di sini artinya bahwa berarti peristiwa penyaliban kematian itu bukan Paskah. Karena sudah digantikan dengan Jumat Agung. Wah, ini harus diluruskan, diklarifikasi, dikembalikan kepada makna sesungguhnya ya. Nah, disinilah muncul masalah, saudaraku, bahwa penggunaan istilah Jumat Agung ini sudah menggeser makna Paskah, sudah mempersempit, mereduksi makna Paskah, mempersempitnya menjadi hanya hari Minggu kebangkitan Kristus. Ya, penyaliban dan kematian itu bukan lagi Paskah, tetapi Jumat Agung. Kedua, Paskah bukan ya ini ya, Paskah bukan hari Jumat tapi Minggu kebangkitan. Lalu kita menggunakan satu istilah ya, mungkin karena sudah lama dan cukup populer tanpa kita tahu makna sesungguhnya itu apa. Ya, kemudian ini adalah Jumat Agung, ini adalah penggunaan istilah dari luar Alkitab tapi mereduksi makna aslinya. Ya, sebenarnya istilah dari luar Alkitab itu boleh-boleh saja asal dia memberi penguatan makna kepada makna aslinya. Contoh misalnya istilah Tritunggal. Memang tidak tercatat dalam Alkitab, tetapi penggunaan istilah Tritunggal itu memberi penguatan makna kepada eksistensi Allah yang esa yang memanifestasikan dirinya dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi penggunaan istilah Tritunggal tidak mereduksi makna aslinya, justru memberi penguatan kepada makna aslinya. Tetapi tidak demikian dengan Jumat Agung. Ya, begitu juga contoh lain misalnya inkarnasi. Memang tidak ada di Alkitab.
tetapi dia memberi penguatan makna kepada peristiwa di mana Allah, firman menjadi daging, Allah menjadi manusia. Dia memberi penguatan makna, bukan mereduksi. Kalau Jumat Agung ini bukan memberi istilah dari luar Alkitab yang tidak memberi penguatan makna, justru dia mereduksi makna aslinya. Ya. Nah sekarang kita coba lihat asal mula istilah Jumat Agung itu dari mana? Ada 3 teori ya. Teori yang pertama bahwa orang Kristiani percaya ada sesuatu yang sangat baik di hari Jumat. Ya, selain itu, perhatikan yang saya highlight itu ya. Selain itu pada hari Jumat sebelum Paskah. Jadi Jumat itu bukan Paskah. Ya, Jumat sebelum Paskah merupakan peringatan tentang Yesus yang menderita dan mati untuk dosa-dosa manusia. Jadi penderitaan Yesus, penyaliban kematian itu bukan Paskah, melainkan Jumat sebelum Paskah. Peristiwa tersebut juga mengarah pada kebangkitan Yesus dan kemenangannya atas kematian serta penghapusan dosa. Perayaan Paskah menjadi puncak terpenting dari perayaan umat Kristiani. Perayaan Paskah puncak ini adalah yang dimaksud adalah hari Minggu kebangkitan Yesus Kristus. Ya, ini sudah terjadi pergeseran makna ya. Lalu teori yang kedua menyebut bahwa Jumat Agung atau Good Friday berasal dari God's Friday. Seorang profesor di University of Minnesota menganggap kemungkinan ada perkembangan bahasa Inggris. Pasalnya bahasa Inggris memiliki sejarah yang panjang. Ahli bahasa dan ahli kamus Ben Zimmer juga mencatat bahwa bahasa Jerman untuk Jumat Agung sebenarnya bukan Gottes Freitag, Jumat Tuhan, melainkan lebih pada Karfreitag atau Jumat yang menyedihkan, makna kuno. Ya. Teori ketiga didukung oleh Oxford English Dictionary bahwa makna Jumat Agung berasal dari makna kuno yang berarti suci. Ya, kemudian sumber yang lain lagi mengatakan bahwa mengapa dalam hari untuk memperingati hari penderitaan dan kematian Yesus itu disebut Jumat Agung atau Good Friday. Beberapa sumber menyatakan hari itu disebut baik. Karena itu diyakini sebagai hari yang suci oleh umat Kristiani. Ada juga yang mengatakan bahwa frasa tersebut merupakan bahasa plesetan dari kata Jumat Tuhan atau God's Friday. Salah satu sumber dari editor senior di Oxford English Dictionary (OED), Fiona McPherson, menerangkan bahwa penggunaan kata sifat yang secara tradisional dipakai dalam penyebutan hari raya keagamaan itu merujuk pada hari atau kadang musim di mana ketaatan keagamaan dijalankan. OED menyatakan baik dalam konteks ini mengacu pada hari atau musim yang dirayakan sebagai hari suci oleh gereja. Kondisinya berlaku sama dengan penyebutan Good Tide, air pasang baik, pada hari Natal atau pada Shrove Tuesday, hari sebelum Rabu Abu yang mengawali rangkaian Paskah umat Kristen. Jadi kalau saudara perhatikan di sini ada merujuk pada hari atau kadang musim. Jadi semakin bias di mana ketaatan agama dijalankan, ya, makin bias ya. Nah dari ketiga teori di atas dan juga penjelasan dari sumber-sumber tadi yang dipaparkan, maka kita melihat bahwa penekanan istilah Jumat Agung sejak awal dalam sejarah kekristenan lebih kepada penggambaran suasana hati umat Kristen pada masa Paskah. Ya, hari yang sedih misalnya ya. Istilah Jumat Agung digunakan untuk menggambarkan hari itu sebagai hari yang menyedihkan, hari yang baik, ataupun hari yang suci. Jadi sudah bukan lagi pada makna Paskah penderitaan penyaliban, sudah melenceng ya. Seperti itu. Nah, apakah istilah Paskah kurang baik, kurang suci, kurang menyedihkan, sehingga kita memerlukan istilah lain untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa kematian Yesus itu? Apakah memang Paskah itu hari Minggu dan bukan hari Jumat? Nah, ini yang perlu diklarifikasi. Nah, untuk itu saya menggunakan metodologi tipologi.
Apa itu tipologi? Tipologi dalam teologi Kristen dan eksegesis biblikal adalah sebuah doktrin atau teori terkait hubungan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ya, jadi apa yang merupakan gambaran, simbol atau bayangan di dalam perjanjian lama atau nubuatan, penggenapannya di dalam perjanjian baru itu disebut antitipe. Jadi di perjanjian lama itu semua lambang, simbol, bayangan disebut tipe, sedangkan penggenapannya dalam perjanjian baru itu disebut antitipe. Ya, contohnya Yunus dipandang sebagai tipe Kristus saat ia keluar dari perut ikan dan kemudian tampak bangkit dari hari kematian. Ya. Nah, kita akan coba pakai cara ini untuk membuktikan apakah memang Paskah itu hari Minggu dan tidak termasuk hari Jumat. Ya. Nah, dalam tipologi ini ada dua unsur yaitu tipe dan antitipe. Tadi saya sudah jelaskan tipe itu adalah gambaran, bayangan, simbol di perjanjian lama, sedangkan penggenapannya dalam perjanjian baru itu disebut antitipe. Oke. Ya, contoh anak domba di perjanjian lama, lalu di perjanjian baru anak domba Allah yaitu Yesus Kristus ya. Nah, kita gunakan itu untuk menyelidiki sumbernya dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 42. Saudara bisa baca sendiri. Kita coba dulu buktikan apakah Jumat itu Jumat Agung dan bukan Paskah atau seperti apa. Kita mau klarifikasi ya. Yang pertama Paskah dulu kita klarifikasi ya. Di dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai 42 kita akan menemukan tipe anak domba yang disembelih di sana itu adalah tipe. Sedangkan antitipenya dalam perjanjian baru itu adalah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Kemudian dikatakan bahwa anak domba itu tidak bercela, haruslah dia tidak bercela. Ya. Dan di perjanjian baru anak domba Allah yaitu Yesus tidak berdosa, tidak bercela, suci. Kemudian darah anak domba yang kemudian dioleskan di ambang pintu orang Israel sehingga mereka Paskah luput dilewati oleh maut. Ya, itu adalah tipe. Antitipenya adalah darah Yesus yang tercurah, tertumpah pada hari penyalipan. Ketika tangan dipaku, kaki dipaku, kepala dimahkotai duri, lambung ditombak, ya, kaki dipaku. Ya, ini adalah darah Yesus, darah anak domba Allah. Terjadinya hari Jumat pada penyalipan. Ya. Nah, kemudian akhirnya karena darah anak domba, orang Israel Paskah dilewati maut atau tulah pada waktu itu. Maka dengan pengorbanan darah Yesus di kayu salib, kita juga Paskah dilewati oleh maut, yaitu kematian kekal. Ya, maka semua di sini adalah simbol atau bayangan tipe. Sedangkan perjanjian baru yang terjadi pada hari Jumat itu adalah penggenapannya. Jadi Paskah itu, luputnya itu bukan setelah orang Israel keluar dari Mesir baru dibilang luput kan. Tapi malam itu, ketika malaikat maut mulai beroperasi dan melihat darah di ambang pintu rumah orang Israel dia lewati, itulah Paskah. Berarti kalau dia antitipenya di perjanjian baru, pada waktu Yesus disalibkan dan mati, darahnya tercurah, luputnya ya di situ. Paskahnya ya di situ. Bukan kebangkitan. Ya. Oke, kita lihat lagi berikutnya ya. Nah, sementara untuk kebangkitan Kristus itu ada tipenya tersendiri. Ya, yaitu peristiwa setelah Paskah, maka orang Israel kan keluar dari Mesir. Ya, antitipenya di perjanjian baru adalah
dengan pengorbanan, dengan Paskah tadi kita keluar dari kegelapan. Ya, kemudian karena Paskah itu orang Israel bebas dari perbudakan Mesir. Itu tipe. Ya, antitipenya adalah oleh pengorbanan Yesus di kayu salib pada hari Jumat itu, kita bebas dari perbudakan iblis dan dosa. Lalu orang Israel setelah peristiwa Paskah itu merayakan, diperintahkan Tuhan merayakan hari raya roti tidak beragi 7 hari. Maka antitipenya adalah kita merayakan kebangkitan Yesus atau kemenangan. Nggak perlu 7 hari. Ya, tetapi perayaan pada hari kebangkitan Kristus itulah antitipe dari perayaan hari raya roti tidak beragi sebagai tanda kemenangan karena sudah luput, sudah Paskah dari malaikat maut pada malam kematian anak sulung Mesir itu. Lalu selanjutnya orang Israel berjalan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Antitipenya adalah melalui pengorbanan Yesus atau Paskah itu kita menerima hidup baru dan berjalan menuju surga. Ya, jadi memang tidak bisa dipisahkan Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Ya, begitu juga di Perjanjian Baru tidak dapat dipisahkan antara penyaliban Yesus dan kebangkitan. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tidak ada pembebasan dari perbudakan Mesir tanpa Paskah malam itu. Ya. Nah, di sini cukup jelas sekali kalau kita pakai cara tipologi ini ya, saudaraku. Nah, saya kasih satu analogi. Misalnya saudara ada dalam sebuah bis keluar kota, kemudian terjadi kecelakaan pada bis itu, dan banyak orang yang terluka bahkan yang tewas. Hanya saudara yang luput. Ya kan? Kemudian karena saudara luput, ya sementara orang banyak menjadi korban, lalu saudara pulang dengan terharu menangis dan bersuka cita, kemudian saudara gereja bersaksi, ya bahkan mungkin saudara merayakan syukuran di rumah. Ya, pertanyaannya adalah luputnya itu mana? Mana peristiwa luputnya itu yang mana? Peristiwa luputnya itu adalah saat mobil celaka, banyak orang terluka dan tewas, saudara luput. Itulah luputnya di situ. Masalah saudara kemudian terharu, bersyukur, bersorak-sorai dan bersaksi kemana-mana tentang peristiwa itu adalah akibat luput dari kecelakaan itu kan. Nah samalah dengan Paskah. Paskahnya itu atau dilewatinya itu adalah malam ketika malaikat maut mencabut nyawa para sulung Mesir sementara orang Israel luput. Itulah Paskah. Ya, selanjutnya mereka merayakannya sebagai tanda sukacita bebas dari perbudakan Mesir. Ya, itulah antitipenya adalah kebangkitan Yesus. Jadi Paskah, momen Paskahnya itu adalah Jumat, bukan Minggu. Minggu adalah akibat daripada Jumat. Nggak bisa dipisahkan. Tidak ada hari raya roti tidak beragi kalau tidak ada Paskah. Tidak ada perayaan sukacita keluar dan bebas dari perbudakan Mesir tanpa peristiwa Paskah. Tidak bisa dipisahkan. Makanya perayaan hari raya roti tidak beragi itu persis sehari setelah Paskah. Sebagai tanda kemenangan karena peristiwa Paskah. Begitu juga harusnya di Perjanjian Baru, perayaan kemenangan Yesus atau kebangkitan Yesus itu adalah akibat dari pengorbanan Yesus yang terjadi pada hari Minggu. Jadi Paskah itu harusnya adalah satu paket Jumat sampai Minggu. Dan istilah Jumat Agung itu tidak boleh mengganti posisi Paskah yang sakral itu. Lalu mempersempitnya menjadi hanya kebangkitan Yesus saja. Itu seolah-olah kita hanya di Perjanjian Lama itu merayakan hari raya roti tidak beragi dan tidak mau Paskahnya. Padahal hari raya roti tidak beragi itu ada
karena peristiwa Pesah, Paskah luput, dilewati, di-skip oleh maut. Ya, seperti itu ya. Nah, kesimpulan, maka hari Jumat itulah Paskah, bukan Jumat Agung. Saya tegaskan di sini ya. Minggu itu adalah kebangkitan Yesus akibat Paskah. Tidak ada kebangkitan tanpa Paskah. Kematian kan. Lalu Paskah seharusnya adalah Jumat sampai Minggu. Karena tidak ada pembebasan dari Mesir tanpa penumpahan darah domba. Paskah. Begitu juga tidak ada kebangkitan tanpa kematian Yesus. Ya, jadi tidak boleh ada perbedaan istilah untuk Jumat dan Minggu. Paskah itu adalah Jumat sampai Minggu. Paskah itu adalah peristiwa luputnya orang Israel di Mesir dari malaikat maut yang mencabut nyawa para sulung di Mesir. Lalu berikutnya adalah Hari Raya Roti Tidak Beragi. Itu satu paket. Lalu kita harus ingat bahwa istilah dari luar Alkitab harus memberi penguatan makna pada makna aslinya, bukan justru mereduksinya. Nah, melalui materi ini, saya memberi saran supaya kita bertobat, orang Kristen bertobat, dan berhenti menggunakan istilah Jumat Agung. Dan kembali kepada istilah Paskah yang sejati. Jumat itulah Paskah. Kalau kita mau mengucapkan ucapan selamat, ucapkanlah selamat Paskah pada hari Jumat itu. Bukan Jumat Agung. Ya, kalau kita membuat liturgi perayaan hari Jumat, itu adalah perayaan Paskah, bukan perayaan Jumat Agung. Ya, dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus mengajarkan pada jemaat atau siswa bagi guru, mahasiswa bagi dosen untuk berhenti menggunakan istilah Jumat Agung dan kembali pada istilah Paskah yang sejati. Oke, itu yang ingin saya bagikan pada kesempatan ini. Semoga video ini bermanfaat. God bless you all.